Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu terkait dengan most powerful test. Saya Salim Batavia, NIM 021, dan teman saya Adelita Pangestu, NIM 024. Soal yang pertama, let x1 sampai xn be a random sample from normal mu, 64, show c sama dengan x1 sampai xn dengan syarat x bar kurang dari sama dengan c is a best critical region for testing H0 mu sama dengan 80 against H1 mu sama dengan 76. Lalu berdasarkan Lemon-Person, yang pertama dicari dulu fungsi dari PDF distribusi normal seperakar 2V sigma kuadrat 2V sigma kuadrat F XP min setengah X min U per sigma dikuadratkan diperoleh 1/8 akar 2V X XP pangkat min X min U kuadrat per 128. Lalu dicari untuk hipotesis mu 0 ditemukan 1/8 akar 2V pangkat N EXP pangkat min 128 sigma XI min 80 kuadrat. Untuk mu satunya 1/8 akar 2V pangkat N kali ekspektasi EXP pangkat min 1 per 128 kali sigma XI min 76 kuadrat. Lalu dicari lambdanya. Mu 0 dan mu 1, lalu ini karena kan sama dicoret menjadi EXP kali min 101 per 128 sigma XI min 80 kuadrat dikurangi karena pembagian sigma XI min 76 kuadrat kurang dari sama dengan K, lalu dilengkan ditemukan min 1 per 128 sigma XI kuadrat kurangi 160 sigma XI plus N kali 6400 dikurangi sigma XI kuadrat plus 152X sigma XI min N kali 5776 kurang dari sama dengan ln K. Kemudian ditemukan min 8 sigma XI plus 624N lebih dari sama dengan min 128 ln K dikarenakan pindah ros negatif. Lalu ditemukan sigma XI kurang dari sama dengan 128 ln K plus 624N per 8 sama dengan K1. Lalu ditemukan sigma XI kurang dari sama dengan K1. Oleh karena itu, daerah kritis most powerful test-nya adalah sigma XI kurang dari sama dengan K1 atau secara lengkap C star sama dengan X1, X2 sampai Xn dengan syarat sigma XI kurang dari sama dengan K1. Untuk selanjutnya, soal 2 akan dilanjutkan teman saya. Soal nomor 2, misalkan X1, X2 hingga Xn merupakan sampel acak dari distribusi normal theta 1, jika hipotesis sederhana yang akan diuji adalah H0, theta sama dengan 0 versus H1, theta sama dengan 1, tentukan daerah kritis dengan menggunakan lemma Neyman-Pearson. Selanjutnya penyelesaian. Karena distribusinya normal dengan min theta dan variansi sigma kuadrat sama dengan 1, maka FKT-nya adalah Fx theta sama dengan 1 per akar 2pi EXP minus X min theta kuadrat per 2. Jika theta 0 sama dengan 0 dan theta 1 sama dengan 1, atau theta 0 kurang dari theta 1, maka yang pertama yaitu Fx1 hingga N dengan syarat theta 0, yaitu 1 per akar 2pi EXP minus sigma I 1 sama dengan N XI min theta 0 dikuadratkan per 2. Selanjutnya, Fx1 hingga Xn dengan syarat theta 1 sama dengan 1 per akar 2pi EXP minus sigma I sama dengan 1 sampai N XI minus theta 1 kuadrat per 2. Sehingga didapatkan lambda XI sama Xn dengan theta sama dengan X
fx theta 0 per fx theta 1 sama dengan 1 per akar 2pi exp minus sigma i sama dengan 1 sampai n xi minus theta 0 kuadrat per 1 per akar 2pi exp minus sigma i sama dengan 1 sampai n xi minus theta 1 dikuadratkan per 2 kurang dari sama dengan k. Kemudian didapatkan persamaan-persamaan seperti berikut ini. Yang pertama yaitu dari bentuk seperti ini karena 1 per akar 2pi karena 1 per akar 2pi sama dengan penyebutnya, yaitu ini bisa dicoret sehingga menghasilkan ini. Kemudian di bawahnya karena bentuk dari XP ini ketika per itu sama dengan dikurangi jika digabungkan, maka ini dibentuk seperti ini. Kemudian dari bentuk itu tadi dilemkan, yaitu kedua ruasnya dilemkan, yaitu len EXC, bentuk dari persamaan tadi kurang dari sama dengan len K. Ketika dilemkan, EXP-nya hilang, hanya tinggal persamaan yang di dalam EXP, dan len K-nya tetap. Kemudian karena penyebutnya sama, yaitu dijadikan satu, seperti ini. Setelah itu, angka 2-nya, penyebut 2-nya ini dipindah ruaskan ke sebelah kanan, menjadi 2 len K, dan di sini penyebutnya hilang. Karena theta 0 sama dengan 0 dan theta 1 sama dengan 1 atau theta 0 kurang dari theta 1, maka di sini dimasukkan nilai theta 0 dan theta 1-nya, yaitu dia menjadi 1 dan 0. Kemudian didapatkan persamaan seperti di bawah ini. Karena ini 0 tetap bentuknya, karena ini minus 1, jadi bentuknya seperti ini. Kemudian dari bentuk ini karena yang ini sama, yaitu sigma i sama dengan 1 sampai n xi kuadrat, sama dengan yang belakang, dan ini minus, sehingga bisa dicoret atau diuangkan, tinggal yang tengah, yaitu minus 2, sigma i sama dengan 1 sampai n xi plus 1, kurang dari sama dengan 2 len K. Kemudian kedua ruas ini sama-sama dibagi dengan minus 2, untuk menghilangkan min 2 yang depan ini, sehingga bentuknya seperti ini, sama-sama dibagi dengan min 2. Karena dibagi dengan min 2, jika sebelumnya tadi bentuk dari pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan, karena dibagi min 2, maka berubah bentuknya menjadi lebih dari sama dengan. Setelah dibagi, kemudian min setengahnya dipindah ke ruas kanan. Dan bentuk dari setengah min len K ini dimisalkan sebagai K1. Jadi daerah kritis dengan menggunakan lemma Neyman Pearson adalah sigma i sama dengan 1 sampai n xi lebih dari sama dengan setengah min len K, atau C star sama dengan xi sampai dengan xn dengan syarat sigma i sama dengan 1 sampai n xi lebih dari sama dengan K1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.